Aku maunya tuh nikah. Gue tuh nggak pernah pakai bikini. Oh nggak pernah? Tapi nggak pengen coba gitu. Teteh apakah teteh pemersatu bangsa? Iya, pemersatu bangsa, pemecah rumah tangga. Hari ini kita kedatangan Berliana Lovel. Ih, banyak penontonnya ya. Tentu mereka adalah para pecinta Berliana Lovel. Bukan begitu? Betul sekali. Garis Tenang, keras tenang, apa tenang. garis 15.000 baru 45. Ya. 15.000 se-episode. Oh iya. Karena emang budget produksi kita buat penonton bayaran itu 100.000. Oke. Kenalin dulu teh. Ini siapa? Namanya Aku Iqbal teh. Iqbal. Kok dingin aneh? Iya teh, aku grogi. Grogi. Deg-degan ini, deg-degan. Ya. Teh, Berliana Lovel itu nama asli atau nama panggung? Nama Lovelnya itu nama keluarga, Berliana itu nama asli. Gitu. Berarti Berliananya nama asli bener ya? Nama asli. Berarti love, cinta. Berarti Berliana itu tuh orang yang penuh cinta. Iya. Mantap banget ya. Mulutnya ya. Mulutnya ya. Berliana Lovel nih. Kita Ah. biar enak ya. Aku biasa manggilnya Teteh. Aku juga teteh boleh nggak? Nggak boleh lah, harus beda. Coba pikirin Sayang. Itu jangan apa ya. Gimana kalau sayang? Masih ke situ. Sayang aja langsung aja udah. Deal-dealan dulu dong. Gimana? Sayang. Aduh, gimana sayang? Gimana gitu. Iya. Gimana? Apa? Sayang. Gua nggak bisa kayak gini-gini nih, nggak bisa nih. Udah. Teh sekarang lagi, aku panggil Teteh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa mau dipanggil sayang juga? Ya sayang Aduh, boleh. minum dulu, sedot dulu. Aduh. Sekarang lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk bantuin Fajar, katanya mau ada ini katanya mau Kegeser lagi aja mau gua. digeser, betul. jadinya katanya aku harus gantiin dia buat jadi co-host gitu. Tadi udah dilingi bayaran udah oke kan? Iya, 150.000. Murah banget. Apa nih Teh Oke. yang lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa ya? Film udah selesai. Lagi sibuk promosiin lagu. Oh, promo Aku lagu. di sini mau promo, habis promo aku pulang. Oh gitu. Itu doang ya Iya. tujuannya ya. Tapi sebelum ke situ tuh, Mm-mm. pacaran nggak sibuk? Apa? Sibuk pacaran gitu. Pacaran itu apa sih, Jar? Aku maunya tuh nikah. Sama, saya juga mau nikah. Iya. Widih. Gimana? Apanya? Kita. Gimana kita? Langsung kita aja ya. Tapi emang ya dia dari kemarin itu selalu memaksakan dan selalu ngajak bintang tamu itu untuk nikah. Oh, lebih ke murah dia ya? Wajar, orang mau ditinggi-tinggiin gua. Jatuh-jatuhin terus di depan bintang tamu. Dia yang ngomong bukan saya. Yaudahlah. Tapi emang dia juga sama Teh lagi pengen banget nikah, nggak tahu Oh, kenapa. iya. Iya. Emang kenapa sih? Kenapa? Kebelet apa gimana? Udah pengen yang halal gitu ya. Emang selama ini? Dosa. Yang berdosa ya gitu selama ini. Selama ini nggak halal jadinya? Enggak, kebetulan. Oh, masih haram. Itu kalau haram tuh ngapain aja sih? Kayak yang di Amerika. Kita yang di Amerika, kita mah hidupnya ambrik gitu ya. Ke barat-baratan Kebarat-baratan ya. banget ini ya. Barat-baratan Berarti kalau apa namanya? Kesibukan pacaran nggak ada nih, mencari cinta gitu. Iya, mencari cinta, mencari jodoh dong Mencari ya. jodoh ya. Berarti Yang mau nikahin gue. Gitu. kalau itu banyak. Itu udah pasti banyak. Belum Cuma kan- ada sampai sekarang yang lamar coba. Kalau misalnya datang, ayo. Pasti isi DM-nya tuh banyak tuh yang ngajak-ngajak nikah tuh. Pasti. Iya kan DM doang. Harusnya serius dong. Masih Ya banget. kan diawali dari DM awalnya. Oh iya juga ya. Udah mulai serius nih dia nikahnya nih. Coba dari cek DM atas nama. Berarti film udah. Udah baru selesai. Kemarin single ya. Single. Itu single yang keberapa? Single yang kedua. Single Yang kedua. ketiga. Wah, satu nggak dianggap nih. Berarti udah ada Tiga, 3 single iya. sekarang. 3. Itu udah bisa didengerin di YouTube, Spotify. Udah. Oh, udah ada di semua. semuanya udah ada. Dengerin ya. Nah, dengerin di Spotify Berliana. Lovel. Judulnya? Oke. Selamatkan hati.
Wah. Kenapa itu kalau boleh tahu? Apanya? Kok selamatkan hati? Emang hatinya kurang Hati. diselamatkan? Iya, pada saat itu harus menyelamatkan hati sendiri. Oh. Gitu. Itu gue yang nulis loh, Jar. Gue yang bikin. Waduh, keren banget loh ya ternyata. Apa yang mendorong Berliana Lovell tuh akhirnya terjun ke dunia entertainment apapun itu gitu, jauh sebelum Berliana tuh jadi sosok yang sekarang, yang mantap gitu. Awalnya ya, mendorong itu ke media sosial itu awalnya mau manas-manasin mantan. Waduh. Iya gak sih, biasanya gitu gak sih kalau misalnya abis putus nih mau ngebuktiin gitu, gue tuh masih baik-baik aja tanpa lo gitu, dengan akhirnya tuh sering posting foto, posting video gitu. Oh berarti seolah-olah ini aku nih nggak kenapa-napa kok, nggak galau-galau banget. Itu Padahal akhirnya. mah galau pada saat itu. Berarti pura-pura. Pura-pura. Cuman mau ngebuktiin gue masih bisa hidup kok tanpa lu gitu. Awalnya dari konten-konten itu. Karena gue ansos banget. Enggak, tapi awal aktif tuh di Instagram. 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 Berarti selebgram ya? Enggak juga sih. Selebgram. Ya bisa lah. Iya. Apa aja lah gue ya. Iya. Yang penting halal ya. Itu ya. Alhamdulillah loh. Masya Allah tabarakallah loh. Berliana Lovell ini ya. Konten apa teh yang pertama kali banget nih akhirnya orang jadi tahu sosok Berliana Lovell? Awalnya nyanyi. Cover-coveran. Cover-coveran itu lumayan naik. Terus habis itu putus dari mantan. Mulai foto, tapi fotonya juga di kantor kayak gitu-gitu. Ternyata orang suka, banyak yang suka. Itu fotonya tuh foto yang kayak gimana teh? Bagus ya, bagus nih bajingan ya, masuknya di kantor. Oke nih. Pakai baju kerja, lagi meeting, foto, posting. Nggak ada yang aneh-aneh tuh? Nggak ada. Itu akhirnya dari situ orang mulai tahu Berliana Lovell. Berarti dimulai dari Instagram. Karena pengen ini sama mantannya, akhirnya Berliana Lovell berhasil membuktikan seperti itu. Betul. Aku mah tahunya ya, awal-awal tuh nonton ini yang Inem Pelayan Seksi. Oh, yang Inem ya. Itu emang mantep banget tuh teh di situ. Ini ya programnya ya. Maksudnya saya suka jalan ceritanya. Emang saya anaknya. Emang jalan ceritanya kayak gimana sih, Jan? Itu yang itu apa yang di imajinasi saya? Beda. Mau nggak jadi? Waduh. Mau nggak jadi apa nih? Nggak jadi. Jadi Inemnya lu gitu. Hah? Jadi Inemnya lu. Boleh aja. Bisa masak nggak? Masak. Di sini butuh nggak sih di sini? Bisa masak nggak nih dulu? Oh bisa. Masak lo juga bisa. Ngulek bisa gue. Oh bisa? Bisa. Waduh, mantap. Waduh. Kenapa membangun image seksi di sosial media? Padahal awalnya itu cover-cover lagu. Iya. Terus di kantor. Ngebuat si image seksi itu sebenarnya terbuat akhirnya ya kayak gini loh, Jar. Pada saat gue pakai baju ngetat, banyak yang like nih. Iya. Ya misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya gue pakai baju kantor, pakai jas, bla bla segala macam, yang like dikit nih. Besok gue bakal posting yang pakai baju ketat lagi. Namanya manusia kan up tuh. Iya benar. Coba deh kalau misalnya gue pakai tank top, oke nggak ya? Ternyata ternyata like-nya makin besar nih gitu. Iya. Ternyata like-nya makin besar. Akhirnya ya udah, berarti batasan gue kan cuma sampai tank top sebenarnya. Gue tuh nggak pernah pakai bikini. Nggak pernah? Nggak pernah. Kalau kayak lagi di Bali gitu? Enggak. Enggak Even juga? di kamera atau di luar kamera. Itu gue nggak pernah. Tapi nggak pengen coba gitu. Wah, ada tawaran. Wardrobe kebetulan wardrobe kita nyiapin wardrobe ya. Lanjut. Gitu. Dengan batasannya gue dan karena gue tahu nih batasan gue cuma sampai tank top yang celana pendek. Akhirnya gue bikin mood seksi. Mood seksi dan gestur yang lumayan seksi. Tanpa gue harus gimana caranya orang tuh nilai gue seksi tanpa gue harus pakai lingerie di kasur. Atau pakai dalaman doang di kasur, kan banyak dong. Banyak kan. Atau gue harus pakai bikini di pantai, dan karena gue nggak bisa pakai itu, akhirnya gue mainin lebih ke sex appeal-nya.
Gitu. Ada nggak contoh yang Mas Iqbal pernah lihat? Mas Fajar Ekspresi jangan wajahnya. jangan mancing-mancing ke situ Mas Fajar. Mancing-mancing ya. Saya emang nge-save fotonya. Tapi menurut Teteh, apakah Teteh pemersatu bangsa? Iya, pemersatu bangsa, pemecah rumah tangga. Gimana Mas Jar? Fajar, ini hati-hati Mas Fajar. Hati-hati Mas Fajar. Hah? Hati-hati. Saya? Iya. Saya mah udah punya banyak beribu alasan Mas Iqbal. Mas Iqbal tahu kan saya berapa kali lolos? Kok bisa percaya istrinya ya? Hah? Jangan gitu, jangan gitu. Di sini jadi kebongkar. Nah, menurut Teteh, definisi pemersatu bangsa itu apa? Definisi pemersatu bangsa buat mereka ya? Enggak, dari Teteh sendiri kayak tahu, wah ini bisa menyatukan bangsa ini. Ya nggak gitu lah konotasinya, emang gue pejuang. Enggak, kan kita kan banyak terpecah belah dari berbagai Oh, iya. macam sisi ya. Ya. Ada yang karena ini. Nah, yang kayak gini gitu Ya, menyatukan kita menyatukan semua. mungkin fokusnya kali Setuju ya. nggak teman-teman? Setuju tuh. Setuju. Jadi Fokusnya kali. hidup kita yang lagi berat-beratnya pas lihat Berlian tuh Kok enteng gitu ya? terang. Please banget loh, penonton bayaran ini ya. Harus ditambahin 25 nih bayarannya nih. Boleh. Tahu. Nah, apa definisi pemersatu bangsa? Mungkin kayak misalnya gue posting satu hal yang ada dari sekian banyak yang komen itu ya tertuju dengan satu fokus mungkin ya. Mungkin lebih ke situ nggak sih? Iya, jadi orang gitu ya. Iya. Fokus ke satu titik biasanya. Iya, titik itu. Apa tuh itu. titiknya? Ini ya katanya. Teteh tuh pernah ngelabrak orang pas lagi di luar. Itu dalam konteks apa? Kan gini, gue tuh kalau misalnya pakai baju di luar dari gue syuting, bener-bener gue tuh sering pakai hoodie, paling celana pendek udah selesai gitu. Nah pada saat orang nengok gue secara tidak sopan menurut gue akan negor orang itu. Karena menurut gue semua orang punya mata benar, tapi semua orang punya mata dengan kesopanan. Bener-bener gak yang gitu. Gitu. Berarti pada saat itu akhirnya memutus untuk marah gitu ya? Enggak marah sih, lebih ke ngeliat apaan. Oh. Gitu. Gue lebih ke gitu. Ngeliat apa, mau di sebelahnya ada perempuannya gue gak peduli. Tapi- Se-nggak peduli itu gue. Serem Mas Fajar. Iya. Karena memang nggak tepat gitu Teh Nggak ya. tepat. Kalau gini loh, gue bukan yang so suci ya, tapi misalnya orang mau komen gue apapun di postingan gue, yang gue pakai tank top misalnya, itu gue nggak masalah, karena gue Tepat. menyediakan itu. Iya. Tapi pada saat gue lagi pakai hoodie, gue lagi tidak bekerja, ya nggak gitu caranya menurut gue. Ya resiko kayak kita dulu aja, orang taunya kan kita bandel ya. Padahal kan kita Padahal baik ya. Iya. Padahal emang iya gitu. Padahal iya juga sih. Nah, ngomongin itu kan pasti kita ada kedekatan soal laki-laki nih, ya kan. Menurut Teteh, cowok red flag itu kayak gimana tuh? Ya mungkin kayak orang tadi ya, tuh. salah satunya ya mungkin ya. Salah satunya tuh atau salah duanya ada nggak? Yang Teteh tuh nggak suka, ini dia kurang banget nih gitu. Iya kayak gitu, yang nggak sopan. Cowok nggak sopan. Cowok nggak sopan. Nggak sopan tuh banyak tuh Jar menurut gue. Ada yang nggak sopan dari bicara, dari melihat, dari gestur. Oke. Itu banyak tuh. Jadi kalau misalnya gue pikir kayaknya nggak nih gitu, nggak sopan. Tiba-tiba sopan. Jadi cowok sopan. Tiba-tiba. Ini mohon maaf banget sebelumnya ya. Sopan dong. Nggak, lebih nyari cowok itu yang ada di dunia entertain juga atau yang di luar pebisnis gitu misalnya? Orang Di luar biasa deh, kayaknya. misalkan. Iya orang biasa. Nggak entertain. Oh di luar entertain berarti ya? Soalnya emang kalau misalkan entertain tuh terlalu banyak gimmick dan pura-puranya. Jadi mendingan pembisnis. Seperti? Seperti siapa? Kalau saya kan keduanya Mas Iqbal gitu. Entertainnya pembisnis iya. Cuma kan jangan dibawa ke situ, nanti saya di rumah ditanya ya. Ntar malam tidur di luar ya? Nah, Teteh udah pernah pacaran sama karakter yang kayak gimana nih, cowok yang kayak gimana aja selama ini? Cowok yang gue tuh suka cowok yang kalem. Jadi mayoritas mantan gue ya lumayan kalem. Berarti nggak suka cowok yang agresif ya? Kok gue
gue agak jijik ya. Itu kan kita menyesuaikan. Kita tuh kayak slime. Gitu. Jadi ya yang kalem-kalem sukanya karakternya. Komedi gitu-gitu. Apa lebih suka yang berwibawa? Orang yang kalem, gue tuh suka cowok yang kalem tapi komedinya sama gue aja. Oh. Suka dihibur berarti? Ya suka dihibur. Ya pasti dong, kan saling menghibur Menghibur kalau gitu? pasangan. Saling hibur menghibur. Iya, Ini saling kemana menghibur ya. Dari tadi nih otak gua dah. Saling menghibur, gue main gitar sambil nyanyi kan gue menghibur kan. Benar. Gitu. Berarti lebih suka cowok-cowok tuh yang kalem. Hmm, Ketimbang yang agresif gitu ya, atau so asik. iya. Oke. Apalagi yang kayak cowok-cowok gaul, lu tau kan? Cowok-cowok gaul yang sok gaul gitu. Yang pakai kacamata gede-gede. Oh nggak gitu. suka? Oh nggak suka? Mas Iqbal? Saya nggak kelihatan tapi kalau kacamata nggak kelihatan prompternya saja ya. Nah dari semua karakter cowok yang udah pernah Teteh deketin gitu atau pernah pacaran ya, karakter cowok seperti apa yang menurut Teteh cocok banget selain itu tadi tuh yang apa? Pendiam. Pendiam. Cowok yang mandiri. Oh mandiri. Yang mandiri, yang gak ngandelin orang tua. Udah pas sama saya itu kayaknya. Ah? Nggak, lanjut Apa-apa? Mas Fajar, lanjut. Tadi gak kedengeran. Udah pas katanya. Udah pas teh. Sama siapa? Kebetulan saya mandiri banget orangnya teh. Oh iya. Betul. Saya udah nggak minta orang tua, udah nggak minta uang sama orang tua. Emang orang tua gak mau ngasih kali gini. Love language Kak Berli itu yang kayak apa? Anjay love language. Anjay. Itu sebenarnya gue sebel banget Iya, loh love pertanyaan language. Iya, ini apaan sih? Pertanyaan Jaksel tuh apa kan sih? jaksel banget tuh ya. Tapi mungkin lebih ke kayak gini ya. Sebagai Suka sosok di-treat gitu sama perempuan, laki-laki. ya lebih suka di-treat yang kayak gimana? Dibelai-belai gitu. Iya suka. Oh suka. Gue lebih nge-touch. Berarti aduh, Kayak Mas misalnya- Fajar. lebih ini ya maksudnya. Mau ngapain Jar tadi Jar? Enggak nyontohin Oh, aja. nyontohin. Cuma saya Betul. berarti keinget. Berarti lebih suka love language-nya tuh physical touch. Iya, physical touch. Oh, klonan gitu ya? Enggak maksudnya. Kan maksudnya kalau nanti udah menikah masih Oh, kita. iya. Klonan salah satunya. Salah satunya, tapi lebih ke pegangan tangan kayak gitu. Oh. Kalau gue tuh lebih gitu. Kan ini Gimana? Gitu saja. Tapi nggak cuma nama pasangan lo, gue sama sahabat gue aja tuh dia duduk aja gue pasti senderan, terus jalan tuh pasti gue pegangan nama sahabat. Oh, boleh tuh kita sahabat. Iya. Kalau kayak Gimana gitu ya. kita? Lebih ke physical touch-nya. Kebetulan memang Touch, bukan tot. touch. Arahnya udah kemana-mana nih ya. Udah nggak bagus. Physical tot. Gimana sih physical tot tuh apa Jar? Physical touch. Dulu juga aku waktu bikin konten apa namanya Pemersatu Bangsa tuh apa ada inilah dari orang tua jangan bikin konten kayak gitu. Ya, pasti orang tua ada aja. Nah, akhirnya itu bisa find itu gimana tuh Teh dari orang tua? Kebetulan gue anak tunggal kan, anak satu-satunya cewek, jadi bener-bener di ini banget sama nyokap. Cuma waktu itu gue izin sama nyokap, Oh. gue bilang batasan gue cuman pakai tank top sama celana pendek, dan sampai detik ini gue nggak pernah langgar itu. Berarti emang ngejaga banget dari awal udah izin ke orang tua dulu ya. Udah izin ke batasannya nyokap, udah ada batasannya. Abis itu gue juga sebenarnya kalau ngomong jorok gue kan nggak pernah ya ngebahas masalah seks atau apapun itu gue nggak pernah. Cuman gue emang caption gue tuh mayoritas mancing, Iya bener karena ambigu. udah tahu ya, oh kalau kayak gini tuh nih orang pasti suka gitu. Iya. Berarti emang udah tahu batasan-batasannya ya. Jadi sebelum masuk udah tahu batasannya dan udah izin sama nyokap, dan gue bilang itu ada jangka waktunya kok. Oke. Maksudnya mungkin juga Berliana Lovel tuh nggak akan selamanya menjadi Berliana Lovel yang sekarang gitu. Berarti akan ada saatnya Berliana Lovel menjadi Berliana Lovel yang lain. Ngerti nggak? Ya dong, Iya. pasti kan nanti gue jadi seorang istri, Iya, ibu lu aja berubah, masa gue enggak? Iya sih kalau itunya Iya mah. nggak sih? Kenapa harus saya ya? Saya loh langsung saya loh contohnya ya. Katanya Iya. juga pernah dikucilin sama keluarga besar. Itu gimana ceritanya? Mungkin lebih kayak diremehin gitu kali ya. Iya kali ya, karena kan kadang nih kita suka memandang seseorang itu dari banyak hal yang kurang. Nah mungkin ada beberapa orang lihat gue itu kurang, akhirnya dikucilin, tapi
akhirnya gue bisa membuktikan kalau misalnya bisa kok gitu. Yang dikucilin sekarang bisa jauh lebih baik menurut gue dengan versinya gue ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang ngucilin gue nggak akan jadi yang hari ini. Betul sekali itu. Tepuk tangan buat Berliana. Ya kan pada akhirnya juga semua orang itu hanya mau tahu soal hasilnya tanpa tahu prosesnya. Anjay, itu tolong dimasukin TikTok ya. Katanya Kak Berli juga pernah kabur, benar nggak? Pernah. Cuman dulu banget. Lulus SMA gue kabur gara-gara disuruh kuliah. Oh, nggak mau. Gue tuh suruh kuliah perhotelan. Suruh kuliah perhotelan, sedangkan gue tuh pengen banget, gue tuh suka banget dengan seni. Jadi gue pengen ke IKJ tadinya. Cuman nama bokap nggak boleh sama nyokap kan. Ya udah kalau misalnya nggak mau kuliah di perhotelan, gak usah kuliah aja. Ya udah akhirnya nggak kuliah. Terus gue kabur. Ngamen gue di Bandung. Ngamen gue di Bandung. Di Lupa Ekstrim ini. Saya terkejut loh baru tahu. Baru tahu nih fakta ini ya. Iya. Untuk survive, untuk bertahan hidup. Iya. Ih, keren loh. Gue nggak ada makan, Gir. Gue duit tuh mau balik, kagak ada duit mau balik. Yang gue bisa cuma satu, main gitar. Akhirnya udah gue ngamen dan ketemunya tuh sama pengamen jalanan yang beneran pengamen gitu. Itu maksudnya part yang paling menyedihkan. Iya, yang beneran pengamen tuh maksud gue yang beneran nyanyi, yang beneran musisi, bukannya yang nggak bisa main musik terus kayak orang minta-minta, nggak gitu. Pokoknya di lampu merah gitu ya di Bandung. Di lampu merah, iya di lampu merah. Tinggal di jalan berarti ya. Dan ininya tuh ada 5 loh alat musiknya. Oh, ramean ada gitu? perkusi, cello, kontrabas, gitar, biola. Oh, kalau yang di Bandung itu yang di bawah jembatan itu ya? Iya, yang kayak gitu-gitu. Berarti walaupun pengamen itu ngamennya juga bukan pengamen biasa gitu kan? Ya emang proper gitu. Iya, emang musik aja. Iya. Gitu. Keren loh. Tepuk tangan sama buat Berliana Lovel. Nah, tadi kan ngamen tuh. Ingat nggak penghasilan paling kecil pada saat itu? 5.000. 5.000 sehari. Sehari itu gue nyanyi dari sore sampai jam 2 pagi. 5.000 udah dibagi-bagi ya. 5 orang. 5.000 ini 5 juta apa 5.000? Enggak, 5.000. 5.000? Iya. Itu 5.000 perak. Itu parkir Jaksel Itu aja tahun lu dimarahin lu. Dia tahun berapa tuh? 2011. 2011. 5.000 parkir di Jaksel, dicoret ngomong. Ini 5.000 loh. Bawa paku ya, bawa paku. Iya, bawa paku. 5.000. Tapi itu bisa teh survive gitu. Bisa, anehnya bisa loh. Sekarang kurang dulu ya. Dulu bisa aja. Ya karena memang Tuhan itu Waduh, ngeri kalau ada bawa Tuhan tuh ya. Tuhan itu memang sudah memberikan rezeki itu sesuai porsinya masing-masing. Iya. Ada yang 5.000 cukup, ada yang 5.000 nggak cukup. Ada yang 10.000 cukup, ada yang 10.000 juga nggak cukup. Tapi kalau kita bersyukur, semua itu cukup. Masuk TikTok. Kalau penghasilan terbesarnya pas ngamen tuh berapa teh? Ngamen 150 ya? 150.000. Nah itu masih bisa hidup lah kalau itu. Dibagi 5 juga sebenarnya. Itu dibagi 5 ya? Oh enggak. 5.000 tuh buat gue doang. Oh udah 5.000. Kira 5.000. Enggak lah, enggak. Iya mak. Makanya kan nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin. Iya berarti 5.000 cukup. Itu 150.000 dibagi semua apa? Satu orang 150.000? Satu orang. Paling gede kan? Iya. Ya 150 lah dibagi buat gue doang. Berarti akhirnya Berliana Lovel sampai ada di titik sekarang tuh pengorbanan dulu akhirnya sekarang terbayarkan ya? Iya. Selalu terbayarkan kan ya? Semua Dari apa yang pengorbanan kita tuh selalu terbayarkan. Kayaknya nggak ada deh pengorbanan yang nggak terbayarkan. Itu Mas Iqbal. Ingat, tidak ada apa tadi teh? Pengorbanan. Tapi masih inget nggak gaji pertama atau endorse pertama gitu? Endorse pertama nggak dibayar lah. Tukar exposure. Yang akhirnya merasakan dibayar pertama kali. Pakai produk berarti ya? Iya. Tukar produk ya. Pertama kali, aduh gua lupa. 200-300 mungkin ya pertama ya. Itu apa? Ini apa pembesar payudara? Kan ada. Baru kok tidak menerima endorse itu ya? Iya. Oh itu nggak pernah kan? Enggak.
Alhamdulillah loh. Jangan itu ya itu. Soalnya Apa kan ya? sudah besar. Exposure-nya ya. Aduh, saya mencoba loh tadi menahan untuk tidak seperti itu ya. Berarti emang dari kecil tuh udah survive gitu. Udah survive, gue udah kerja udah lama. Dari gue sekolah aja, gue kerja coy. Berarti emang struggle banget ya. Jadi kalau gue ngelihat laki-laki yang cuman bisanya minta sama emaknya, gue kesian aja sama emaknya udah ngegedein, nyekolahin. Bener tuh. Masih Iqbal. Masih minta. Pernah kan dibohongin laki-laki gitu? Dibohongin sama laki-laki? Iya, dibohongin laki-laki gitu. Dibohongin ya sering lah. Mas Fajar, ingat maksudnya. Tapi nggak semua lelaki suka bohong loh. Enggak dong. Iya, apalagi kalau misalkan yang dia tuh udah punya istri. Kalau itu gue nggak akan deketin sih. Oh, berarti Berliana tuh nggak suka sama yang udah punya istri? Enggak. Masuk ya. Gagal nih. Enggak kan kita bukan saya loh. Siapa tahu di sono kan ada yang berencana untuk punya istri 2 kan kita nggak pernah tahu. Mewakili aja. Nyambi ya. Iya, tapi Nggak suka. Apapun itu. Apapun itu. Kalau misalnya cara nge-treat dia baik gitu, Enggak. dinafkahin. Jangan maksa. Maksa yang ini Itu kayaknya. lebih ke maksa dia ya. Ini maksa Bukan nih. nanya ya, lebih ke maksa ya. Beneran gak mau? Beneran ya mau gue. Mau sekaya apapun. Itu. Iya. Kalau dia misalkan pura-pura sebenarnya dia udah punya istri tapi dia bilang enggak. Waduh. Trik Tapi kan tipuan itu kan. apapun kan yang disembunyiin masih bisa ketahuan juga kan. Oh, Pada saat tergantung orangnya. maksa ya. Iya, kalau itu tergantung orangnya. Maksa ya. Ada caranya. Oh, gimana caranya? Ah? Gimana? Aduh ya. Baiklah kalau begitu ya. Tadi kita sedih-sedihan udah, seru-seruan udah. Tapi beneran gak mau aman. Masih tetap. Kita main games kecil-kecilan dulu. Apa Main game tuh? pilih mana ya? Pilih mana? Oke. Pertama nih Teh, banyak haters tapi punya pasangan setia atau banyak fans tapi punya pasangan tukang selingkuh? Banyak haters tapi punya pasangan setia. Banyak Haters yang mah benci nggak gitu. ngaruh di hidup gue. Karena yang akan menemani kita sampai tua itu adalah Pasangan, Pasangan, bukan gitu. haters. bener-bener. Bukan fans juga. Bisa masih. Gimana nih? Nah arahnya dia punya imajinasi sendiri loh. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Berarti seorang Berliana Lovel nggak pernah selingkuh? Enggak. Diselingkuhin aja. Tapi selingkuh tuh ini loh, seru. Loh, kan kita Istri kalau nonton laki-laki kan saja. bukan dulu. Bukan Karena- pas udah menikah. Serunya gimana sih, Jar? Kasih tahu dong. Adrenalinnya itu deg-degannya. Oh gitu. Iya. Deg-degannya tuh kayak gimana tuh? Cowok keker atau cowok cabi? Cabi. Cabi. Iya. Yang six pack itu nggak suka. Enggak suka gue. Kenapa? Berurat-berurat gitu. Enggak suka. Nggak suka. Berarti lebih suka yang gemoy-gemoy ya? Iya, lucu gak sih? Yang kayak gitu berarti itu ya? Yang kayak gitu ya? Jelek masuk kan jelek. Tinggal pinternya nggak ada. Alhamdulillah teh. Cuma miskin doang, miskin. Nggak ketolong. Next ya, pasangan posesif atau pasangan yang cuek? Posesif. Suka berarti diposesifin Mas Fajar? Suka dong kan perhatian. Kadang bentuk posesif itu perhatian menurut gue, tapi yang posesifnya masih wajar. Tapi awal-awal enak juga sih kalau diposesifin. Maksudnya kayak kalau itu sih ribet gitu loh. Kalau gue kalau punya hubungan tuh harus ada deal-dealan di depan. Awal-awal mungkin iya teh, tapi ntar lama-lama kayak ih bacot gitu. Oh begitu Mas Fajar? Ini mah dia mah arahnya langsung nyerang ke gua. Enggak, ini mah cerita teman-teman aja gitu. Oh. Kalau udah pacaran tipe yang dibayarin atau ngebayarin? Saling. PT-PT. Kadang ngebayarin, kadang dibayarin. Oh ganti-gantian aja ya. Yang muda atau yang tua? Yang muda. Berondong gitu berarti ya? Berondong ya? Maksimal seumuran lah. Oke. Di bawah? Pernah nggak di bawah? Yang di bawah? Pernah. Paling muda di bawah gue 5 tahun.
Tapi kalau misalkan yang udah punya istrinya dia muda, misalkan dia udah punya istri tapi dia muda. Jar masih tetap kekeh dia. Masih tetap kekeh dengan Dia udah punya istri tapi dia muda gitu. Enggak, tetep Tetap lebih pilih yang tua. Oh, berarti yang paling enggak lebih pilih yang tua, lebih milih jomblo aja dulu gitu. yang single ya, berarti Iya. berarti ini ya teman-teman ya. Berliana nggak mau sama yang udah punya istri ya. Oke, boleh. Konten seksi atau konten musik? Konten musik dong. Idealisnya di musik ya berarti ya. Banget. Seksi dulu itu aja cuma ngamen itu kan udah masuknya ke musisi banget dia. Udah dari dulunya ngamen kan. Tapi basicnya gue bukan musisi sih. Penulis. Seniman berarti ini. seniman ya. Aduh. Dan kalau misalnya seniman, kalau bisa seiman. Wadah. Dan kalau bisa diimani ya. Kalau diimani dihalalin dong gitu. Aduh, itu ya. Ama yang udah punya istri. Masih ya. Nggak kan, kita itu hanya gimana ya, berusaha. Denger ya Jar ya, gue itu nggak mau sama yang udah punya istri. Enggak, Teh, ini mewakili Mau orang-orang. punya istrinya masih muda, mau udah tua, Iya. tetap aja udah punya istri. Iya, ini mah jatuhnya. mewakili orang-orang aja, Teh. Bagi orang-orang Tapi yang kalau mana? sama yang pernah beristri gitu. Duda. Nggak apa-apa. Nah, ada masih ada kesempatan. Salah satu kesempatannya. Itu Mas Fajar, salah satu kesempatannya. Jangan kayak gitu, brengsek lu. Ini udah beda nih urusannya nih. Itu udah kartu merah loh. Udah itu. Nah, ya itu tadi balik lagi ke awal. Berliana Lovel kan sekarang apa Fokus namanya? di dunia musik. Fokus di dunia musik dan kemarin baru mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Selamatkan hati. Selamatkan Hati. Dan lagu itu ditulis sendiri. Lagu itu ditulis sendiri sama gue itu tahun 2018 saat gue putus. Oh, itu. Dari yang itu. Dari yang mana? Ah, itu juga ya, yang mana Itu ya? bercerita tentang apa sih lagunya? Ceritanya tuh tentang gue Ya. yang mengikhlaskan pasangan gue buat pergi Karena selingkuh. karena nggak baik buat masa Toxic. depan gue, kayaknya nggak baik buat masa depan gue, nggak baik buat hati gue, jadi mendingan selamatin hati masing-masing aja gitu. Rasanya Rasanya ada. tapi kondisinya tidak memungkinkan. Iya, jadi Ada. dibandingin saling menyakiti hati masing-masing, mendingan Udahin aja. selamatin hati masing-masing. Waduh. Keren lagunya itu. Enggak, keren-keren lagunya emang lu udah dengerin? Iya makanya pengen dengerin, coba teh. Oh. Didengerin sedikit, Sedikit rapnya aja lah. Boleh nggak gitu Boleh, rapnya? boleh. Terkadang kita harus relakan perasaan cinta ini untuk selamatkan hati. Oh, itu udah penggalan lirik yang mantep banget ya. Itu dia tujuannya untuk menyelamatkan hati ya. Terkadang intinya. kita harus merelakan cinta ini Untuk Untuk selamatkan hati. selamatkan hati. Berarti kurang lebih tuh kita harus memikirkan diri kita sendiri. Iya dong, itu Kebahagiaan harus banget. kita. Tapi kadang tuh di hubungan yang toksik ya, kita ngomongin hubungan yang toksik nggak tahu kenapa kita malah terkadang memaksakan untuk bertahan. Iya, iya. Karena Ketimbang di hubungan yang toksiknya baik-baik aja ya. Justru yang kayak gitu yang kita sulit untuk keluar dari hubungan itu, yang toksik itu malah. Iya, kenapa ya? Jadi kayak kita tuh sebenarnya udah banyak momen-momen berantemnya gitu, kayak wah terlalu sering lah berantem. Tapi kita tuh selalu memaksakan untuk bertahan, itu kenapa ya? Ya karena kalau menurut gue, karena semua manusia itu prinsipnya adalah bertahan dan berjuang kan. Kita satu hari aja terus berjuang kan. Jadi pada saat ada hubungan yang harus diperjuangkan, dipertahankan, itu lebih seru dibandingin hubungan yang memang sudah bertahan. Paham gak sih lo? Iya, Jadi effort itu lebih ada gitu. Tapi bukankah cinta itu perihal menerima apa adanya? Wah tidak. Menurut gue cinta yang paling baik adalah cinta yang tidak menerima apa adanya karena harus merubah seseorang jauh lebih baik. Versinya yang paling baik. Tapi terkadang tuh yang susah itu kita mau nih untuk hal tersebut gitu. Untuk kayaknya udahan aja deh gitu, enough. Yang susah banget akhirnya menahan kita untuk melupakan atau melepaskan itu momen-momennya. Oh iya. Sama ketergantungannya.
Karena udah terbiasa bareng-bareng kan, Iya. terus pas kita sendiri jadinya kayak kosong, Kayak takut gitu. kayak takut. Padahal mah nggak apa-apa, orang mati aja sendiri. Waduh itu loh, mati aja sendiri ya. Benar. Tepuk tangan buat Berliana Lovel. Jadi lu ada kepikiran mau sendiri juga? Enggak Dong. Enggak. Karena udah ada anak. Kalau ada anak itu nggak mungkin sendiri. Oh, enggak, emang setia, alhamdulillah gitu. Oh, emang setia ya? Hah? Ini ya, makasih ya Teh Berliana di sini ya. Ini kebetulan memang ya, Mas Iqbal ya. Iya. Pokoknya- Maaf Teh Beli kalau ada salah-salah kata dari kita ya. Iya banyak lagi. Oh banyak ya. Banyak maksudnya gimana nih ya? Sekali lagi terima kasih banyak untuk Berliana Lovel udah mau datang ke obrolan ruang tamu. Kalau misalkan nanti memang berniat atau mau untuk menjadi co-host, nanti kita obrolin dan kita diskusikan. Karena memang Nanti kebetulan fee-nya langsung ya. boleh, dan kebetulan memang Mas Iqbal ini tahun depan dia melanjutkan kuliahnya di Mesir. Oh iya. Oh bentar lagi ya. Bentar lagi S2 ya? Iya, S2. S2 dia Di Mesir ya. Ilmu komunikasi. Kenapa nggak justru. besok aja? Mas Fajar saya diusir beneran ini Mas Fajar. Besok aja. Fajar udah nggak butuh lagi kok. Emang Betul, ya? iya. Kalau itu mas saya kayaknya lebih nyaman Berliana daripada kamu ya. Tuh. Udah. Sama. Pada seneng lo ya. Malah pada seneng lo. Jadi tolong tahu diri dikit lah ya. Itu Mas Iqbal ya. Coba lu di luar, gue di sini. Nah, coba. Coba. Sini dulu, duduk dulu. Ceritanya Nah. kamu bintang tamu ya. Kayaknya lebih enak Berliana yang nge-closing. Teh, closing teh. Teman-teman, jangan lupa dia diusir. Oh iya. Udah pasti. Yang kedua, terima kasih Mas Iqbal udah mau datang ke acara Sama-sama, ini. Mas Fajar. Selama sama-sama. ini makasih udah nemenin Fajar di ruang Bukan, tamu masalahnya ini ya. bukan selama ini, baru 2 episode. Oh iya, ya 2 episode itulah makasih ya. Iya. Bisa Dan- dilupain aja move on ke tempat lain ya. Iya betul, dan kita tunggu ya karya-karya musik terbarunya dari Yang bikin musik dia. Dia bikin musik dia. dari Yang bikin musik dia. Iqbal Lovel. Iya, Iqbal Lovel ya. Ya pokoknya Teh, sekali lagi makasih banyak. Ya, semoga Makasih. musiknya lancar-lancar meledak ya. Amin, Ditunggu amin. single selanjutnya. Thank you Fajar. Tapi sekali lagi Teh, bener nggak mau sama kamu? Masih ya. Masih loh dia masih usaha. Pokoknya buat teman-teman yang suka sama program ini dan setuju kalau Berliana Lovel jadi co-host, silakan kalian komen pakai hashtag Tim Berliana. Nah, Nggak bakal menang juga gua di komenan. Mustahil, Iqbal ya. mustahil. Pokoknya sekali lagi Mustahil. terima kasih banyak, kalian komen aja, like, subscribe, dan jangan lupa juga dicek single terbarunya udah ada di YouTube dan ada di Spotify. Kalian bisa dengerin karya terbarunya Berliana Lovel yang berjudul selamatkan hati. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak.